Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'd. Siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 4 Kudus dimanapun berada, Bapak Ibu wali murid yang senantiasa ikut mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat melanjutkan pembelajaran kita kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Telah lama kita menjalani masa liburan semester 1 kemarin, kini kita hadir kembali di awal semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Oleh karenanya, pada awal semester ini, mari kita menguatkan niat dan meneguhkan hati untuk bersama-sama mempunyai semangat belajar yang lebih baik, seraya meningkatkan kualitas belajar kita secara lebih baik pula. Alhamdulillah, hasil semesteran kita semester 1 kemarin banyak nilai yang telah mencapai KKM hasil semesteran, meskipun ada berbagai macam tunggakan tugas oleh siswa sekalian ini yang kian menumpuk. Oleh karenanya, di awal semester ini kami nanti hendak menyampaikan terkait berbagai macam penugasan yang harus diselesaikan oleh siswa sekalian berkaitan dengan pengisian rapot siswa. Oleh karenanya, pelajaran kita Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kita awali dengan niatan yang baik pula. Di awal ini kita mestinya menginginkan belajar secara tatap muka, betul tidak nggih? Namun kejadian dan peristiwa yang menimpa pada sekeliling kita masih demikian adanya, sehingga pembelajaran yang semestinya dilakukan secara tatap muka hingga sampai kini kita masih menggunakan cara daring, pembelajaran jarak jauh. Mohon menjadi perhatian bagi siswa dan orang tua yang ikut mendampingi putra-putrinya belajar di rumah, karena kondisi yang demikian perlu perhatian kita bersama. Namun kita di dalam melakukan pembelajaran semacam ini, semoga tidak mengurangi rasa khidmah kita untuk selalu belajar, di mana belajar sebagaimana yang kemarin telah kita bahas bersama akhir bab 6 semester 1 kemarin, bahwa kegiatan belajar itu dilakukan semenjak turun dari ayunan hingga sampai masuk ke dalam liang kubur. Artinya selama hayat masih di kandung badan, kita berkewajiban untuk selalu belajar. Kegiatan hari ini itu merupakan kita belajar. Semoga meskipun kita belajar dalam keterbatasan, ini merupakan bagian dari ibadah yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih kita belajar, kami juga turut mendoakan semoga pembelajaran ini berjalan dengan baik. Siswa-siswi SMP Negeri 4 Kudus, terlebih kelas 7, mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat, menjadi putra-putri yang soleh dan solihah, kebanggaan orang tua masing-masing. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kami turut menyampaikan dulu berbagai macam aturan yang kita kehendaki dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada semester 2 ke depan. Yang pertama, kami mempersilahkan dulu kepada siswa untuk mengisi daftar hadir absensi kehadiran pada komen YouTube ini. Silahkan diketik nama, nomor absen, kelas, juga alamat, ya. Mohon diperhatikan absensi kehadiran, karena absensi kehadiran menentukan nilai rapot bagi siswa.
kalaupun setiap pembelajaran siswa tidak mengisi absensi kehadiran, maka dianggap alpa. Apapun alasan yang terjadi, mohon untuk dicantumkan pada setiap jam pembelajaran kita. Pada kesempatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kali ini, yang semula kita diagendakan secara paralel, namun pada semester ini kita pembelajaran secara terpisah yang tidak diikuti oleh banyak kelas, namun diikuti per kelas. Oleh karenanya pada kesempatan ini, di jam ini adalah milik kelas kalian. Mohon untuk diikuti dan diperhatikan jam belajar sebagaimana yang telah kami share kemarin, ya, untuk kelas kita sendiri. Oh, ye. Nah, terkait hal ini perlu kami menyampaikan berbagai macam tugas yang harus diselesaikan oleh siswa pada semester 1 kemarin. Semester 1 kemarin ada 7 tugas, ya, ada 7 tugas. Kemudian ada 2 ulangan harian. Ini bagi siswa yang belum mengerjakan, mohon segera dikerjakan. Dan nanti berakhir pada tanggal 16 Januari 2021. Ini masih ada kesempatan, mohon untuk dikerjakan terlebih dahulu. 7 tugas dan 2 ulangan harian. Adapun PTS dan PAS alhamdulillah tertib. Meskipun ada 1, tetapi itu nanti berurusan dengan lain. Tetapi secara mayoritas terkait PTS dan PAS alhamdulillah dapat tertib. Hanya tugas-tugas dan ulangan harian untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti banyak siswa yang masih nunggak. Nah, pada kesempatan hari ini kami menyampaikan untuk segera dikerjakan terlebih dahulu, gitu ya. Yang pertama tugas. Kemudian yang selanjutnya jurnal sholat, ya. Alhamdulillah siswa dapat mengikuti dengan baik. Bermula pada bulan Oktober 2020. Kemudian bulan November, Desember juga baik. Nah, untuk bulan Desember ini belum banyak yang mengirim. Mohon untuk segera dikirim. Bulan Desember ini sudah memasuki awal Januari, maka jurnal di bulan Desember sudah bisa dikirim. Bagi yang belum pernah mengirim sama sekali semenjak bulan Oktober, November, juga Desember, monggo dikirim. Itu untuk pengontrol diri terkait kegiatan kita sebagai seorang muslim menjalankan sholat 5 waktu yang nanti akan kita ukur dengan pemahaman kita terkait pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti baik di semester 1 maupun di semester 2. Ini nanti insya Allah bab-bab yang menerangkan tentang itu ada semuanya. Oleh karenanya pentingnya jurnal sholat ini kami tanamkan semacam itu sebagai pengontrol diri atas kewajiban-kewajiban kita di usia pemula, ya, di usia pemula. Alhamdulillah banyak yang masuk, terlebih kaum putri telah mengetahui letak menstruasi yang dialami oleh dirinya. Di dalam jurnal itu rata-rata menunjukkan 6 sampai 7 hari mengalami masa haid, sehingga dalam jurnal sholat masing-masing waktu dicoret karena alasannya tepat, sedang berhalangan haid. Alhamdulillah siswa yang putri memahami tentang itu. Nah, itu silakan dikerjakan. Itu dikerjakan berlanjut sampai semester depan. Bulan Januari ini mohon untuk segera disusun kembali, nanti berlanjut sampai akhir semester ini, ya, karena nanti akan bersangkutan nanti, terlebih nanti kegiatan di bulan Ramadan, ya, insya Allah akan kita tanamkan hal semacam itu. Hanya saja nanti di bulan Ramadan ada kegiatan yang lebih. Nah, ini sebelum bulan Ramadan perlu kami menanamkan semacam itu, ya, untuk dikerjakan, ya, berlanjut.
Yang kemarin sudah beres, ini bulan Januari, mohon untuk dilanjutkan. Januari, kemudian berlanjut Februari sampai akhir semester. Ya, mohon untuk dikerjakan itu, Ki. Nah, terima kasih. Nah, berkaitan dengan itu, nanti akan kita koreksi bersama. Alhamdulillah yang masuk sudah saya koreksi dan kami tanda tangani. Kami merasa haru terhadap aktivitas kegiatan sholat siswa harian semacam itu dengan alasan-alasan yang tertib pula. Nah, ini sebagai pengontrol dan merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim menjalankan kewajiban sholat 5 waktu yang terbagi 1 hari 1 malam 5 waktu itu. Alhamdulillah kami terharu, mohon untuk itu ditingkatkan, ya, dilanjutkan. Nah, pada kesempatan kali ini kami harus menyampaikan dulu terkait pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada semester 2 ini. Kami harus menyampaikan semacam ini sebagai pengantar. Sebelum nanti kita membahas secara jauh materi yang akan kita bahas, kami harus menyampaikan bab-babnya dulu dalam pembelajaran semester depan ini. Oke, mari kita buka buku paket, ya, buku paket yang dulu masih berlanjut. Kalaupun LKS kita belum menerima, tetapi kalau buku paket masih berlanjut. Oke, di semester 2 kita akan membahas 6 bab insya Allah. 6 bab itu melanjutkan bab kemarin. Yang pertama, bab 7. Kita akan membahas iman kepada malaikat. Coba dibuka buku paket halaman 95. Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat nanti menerangkan tentang nama-nama malaikat, tugas-tugas malaikat berikut perilaku beriman kita terhadap para malaikat itu, ya, di bab 7. Kemudian berlanjut di bab 8, hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, juga empati terhadap sesama di halaman 109. Hormat terhadap kedua orang tua dan juga hormat terhadap guru. Ini penting sekali bagi kita karena kita adalah anak-anak dari orang tua kita. Orang tua kita senantiasa mendidik dan membesarkan kita. Para guru-guru juga demikian. Layaklah mereka kita hormati. Orang tua sebagai orang tua jasmani. Tetapi guru adalah orang tua ruhani, pendidik ruhani. Maka para guru-guru mengajarkan ilmu kepada kita. Ilmu segalanya dari Allah. Tetapi kita bisa memiliki ilmu Allah itu lantaran dari para guru-guru kita. Oleh karenanya kita menghormati kedua mereka itu, orang tua dan guru, adalah hal yang layak bagi kita. Kalau bukan kita yang menghormati, siapa lagi? Karena kita adalah asuhan mereka. Maka untuk menjadikan kita semakin barokah, layaklah kita menghormati mereka, ya gitu. Kemudian rasa empati terhadap sesama. Empati itu adalah perasaan tidak tega melihat orang lain dalam penderitaan, ya. Sikap kita tidak tega melihat orang lain dalam penderitaan. Contoh kecil, ini musim penghujan, dimanapun tempat terjadi banjir yang melanda suatu perkampungan begitu. Apakah kita tega melihat mereka dalam keadaan penderitaan? Kalau kita mempunyai perasaan dan mempunyai hati, tentunya tidak tega. Kita tidak tega melihat orang lain menderita semacam itu dinamakan sikap empati. Apapun yang kita miliki, setidaknya kita bisa membantunya. Kalaupun kita mempunyai harta benda, kita sisihkan. Entah itu berupa uang ataupun berupa makanan. Karena mereka yang terdampar penderitaan yang semacam itu, saake. Betul, saake. Oleh karenanya semampu kita mempunyai rasa empati untuk memberi bantuan kepada mereka. Itu berupa material. Ada juga bantuan berupa moral. Berupa moral contohnya, kita datang untuk memberikan
support, contoh sing sabar nggih Pak, sing sabar nggih Dik, dan lain sebagainya. Itu merupakan bentuk sikap moral. Dan yang terakhir spiritual, setidaknya kita mendoakan semoga penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita segera diangkat oleh Allah. Begitu seterusnya. Ada bantuan moral, ada bantuan material, ada bantuan spiritual. Disitulah sikap empati kita akan tertanam. Nah, itu empati, rasa tidak tega melihat orang lain dalam penderitaan. Kemudian yang ketiga, yang ke-10, bab 10, ketentuan sholat Jumu'ah di buku paket halaman 126. 126 menerangkan tentang sholat Jumu'ah. Ini penting bagi kita karena sholat Jumu'ah ini merupakan seperti sholat hari raya, ya, di mana kita sebagai seorang Muslim berkumpul dalam satu majelis untuk mendirikan sholat Jumu'ah itu. Di situ nanti diterangkan tata cara sholat Jumu'ah, ada khotib, ada khutbah, ada khotib, rukun-rukun khutbah, dan tata cara sholat Jumu'ah. Di situ nanti dibahas bab 10. Kemudian bab 11. 7, 10. Ya, bab 10 nanti membahas tentang sholat jamak dan qashar di halaman 148. Ini penting bagi kita. Kita sebagai seorang Muslim menjalankan kewajiban sholat 5 waktu yang terbagi dalam waktu-waktu tertentu semacam itu. Ini nanti karena sebab-sebab tertentu kita bisa menggabungkan dua kegiatan sholat dalam satu waktu. Contoh, kita melakukan perjalanan jauh. Sholat tetap sholat, tetapi ini merupakan dispensasi kemurahan agama Islam, memberikan kepada pemeluknya di dalam melakukan perjalanan jauh diperbolehkan menjamak sholat, menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Contoh, sholat maghrib itu dimulai pukul 6 petang. Contoh, hanya sebuah contoh saja. Berakhir sampai pukul 7 malam. Kemudian sholat isya dimulai dari jam 7:04, berakhir sampai jam 4 fajar. Contoh, hanya contoh demikian. Kita dalam melakukan perjalanan jauh, ini bisa digabung sholatnya. Sholat maghrib ditaruh di dalam sholat isya. Sholat isya ditaruh di dalam sholat maghrib. Hanya satu waktu kita menjalankan sholat. Itu pun bisa. Itu dinamakan sholat jamak. Lah, bab ke-10 nanti membahas tentang itu. Karena ada sebab-sebab tertentu bisa menjalankan sholat jamak dan qashar semacam itu. Ya, kemudian bab 11 menerangkan tentang sejarah perjuangan dan kepribadian Khulafaur Rasyidin di buku paket halaman 173. Khulafaur Rasyidin ini adalah penerus perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenal sahabat Abu Bakar, sahabat Umar ibn Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Semuanya itu tergolong dalam sahabat Nabi disebut Khulafaur Rasyidin. Nanti segalanya akan dibahas. Kemudian yang bab ke-12 ini nanti membahas tentang kajian Al-Quran di halaman 188. Membahas tentang kajian Al-Quran surat An-Nisa ayat 146. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 153. Dan juga surat Ali Imran ayat 134. Berikut hadis-hadis yang menerangkan tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Ini masih ada berkaitan di bab 12. Terlebih nanti bab 12 ini nanti membahas tentang kajian ilmu tajwid, di mana tajwid nanti kita konsentrasi membahas masalah
hukum non sukun dan juga tanwin. Kemudian membahas tentang hukum mim sukun. Ada ikhfa syafawi, idgham mimi, dan idhar syafawi. Nanti bab 12 itu nanti dibahas segalanya. Gitu nggih. Itu merupakan pengantar kami mengawali pembelajaran di semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Sekian dalam kami menyampaikan materi. Apabila terdapat kekhilafan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Tetaplah kita belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.